Assalamualaikum. Nama saya Nisa Putri Utami. Saya dari kelas AKP 2A. Saya akan membahas tentang topik 3 mengenai bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Pada bab 3 kali ini kita membahas tentang bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Sebuah negara selalu diharapkan dalam upaya bagaimana menyatukan keanekaragaman orang-orang yang ada di dalamnya agar memiliki rasa persatuan. Oleh karena itu, suatu negara bisa membangun persatuan jika orang-orang yang ada di negara tersebut mau bersatu, memiliki perasaan sebagai satu kesatuan, dan tidak bersedia mengikatkan diri sebagai suatu bangsa. Suatu negara membutuhkan persatuan untuk bangsanya yang dinamakan integrasi nasional. Bangsa yang mampu membangun integrasi nasionalnya akan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa yang ada di dalamnya. Integrasi nasional merupakan salah satu tolak ukur persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang menelusuri konsep dan urgensi integrasi nasional. Istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggris yaitu national integration. Nasional artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam suatu wilayah, dan ada di bawah satu kekuasaan politik. Sedangkan integration artinya kesempurnaan atau keseluruhan. Menurut Kurana 2010 menyatakan bahwa integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama di antara warga negara. Ini berarti bahwa meskipun kita memiliki kasta yang berbeda, agama yang berbeda, daerah yang berbeda, bahasa yang berbeda, kita mengakui kenyataan bahwa kita semua adalah satu. Jenis integrasi ini sangat penting dalam membangun suatu bangsa yang kuat dan makmur. Jenis-jenis integrasi itu ada 3, yaitu integrasi politik, integrasi ekonomi, dan integrasi sosial budaya. Saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang integrasi politik. Integrasi politik terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, sedangkan dimensi horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial, antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Yang kedua, integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi berarti saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar belakang mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan bersinergis. Yang ketiga, integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain-lain. Integrasi sosial budaya juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat, misalkan suku, agama, dan ras. Integrasi nasional sangat penting karena integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas-identitas baru yang diciptakan. Misalkan bahasa nasional, simbol negara, simbol nasional, ideologi nasional, dan sebagainya. Menurut Marion Weiner dalam Subakti 2010, dalam negara merdeka, faktor pemerintah yang berkeabsahan merupakan hal penting bagi pembentukan negara bangsa. Hal ini disebabkan tujuan negara akan hanya dicapai apabila suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja sama. Kemampuan ini tidak hanya dapat dijalankan melalui kewenangan menggunakan kekuasaan fisik yang sah, tetapi juga persetujuan dan dukungan rakyat terhadap pemerintah itu sendiri. Selanjutnya, integrasi dan disintegrasi. Integrasi berarti penyatuan, keterpaduan antar elemen atau unsur yang ada di dalamnya. Sedangkan disintegrasi adalah kebalikannya, yang artinya ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang sumber historis, sosiologis, politik tentang integrasi nasional. Sumber historis, sosiologis, politik tentang integrasi nasional membahas tentang perkembangan sejarah integrasi di Indonesia dan pengembangan integrasi di Indonesia. Terlebih dahulu saya akan membahas tentang perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suroyo 2002, ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia merdeka. Menurutnya, ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia.
yakni 1. Model integrasi Imperium Majapahit, 2. Model integrasi kolonial, dan yang ketiga model integrasi nasional Indonesia. Di sini saya akan membahas model-model itu secara satu persatu. 1. Model integrasi Imperium Majapahit. Model ini bersifat kemaharajaan atau Imperium Majapahit. Struktur kemaharajaan yang begitu luas ini berstruktur konsentris. Yang kedua, model integrasi kolonial. Model ini lebih tepat disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda baru sepenuhnya dicapai pada awal abad 20 dengan wilayah yang berentang dari Sabang sampai Merauke. Yang terakhir, model integrasi nasional Indonesia. Model ini merupakan proses berinteraksinya bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka tahun 1945. Model ini dimaksud untuk membentuk kesatuan yang baru, yakni bangsa Indonesia yang merdeka memiliki semangat kebangsaan atau nasionalisme yang baru atau kesadaran kebangsaan yang baru. Yang selanjutnya, pengembangan integrasi di Indonesia. Menurut Howard Ruggins dalam Muhaimin dan Collins 1995 menyebutkan ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Kelima pendekatan ini selanjutnya kita sebut sebagai faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara, yakni 1. Adanya ancaman dari luar, 2. Gaya politik kepemimpinan, 3. Kekuatan lembaga-lembaga politik, 4. Ideologi nasional, dan 5. Kesempatan pembangunan ekonomi. Di sini saya akan menjelaskannya secara satu persatu. Yang pertama, adanya ancaman dari luar. Adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat. Masyarakat akan bersatu meskipun berbeda suku, agama, dan ras ketika menghadapi musuh bersama. Contohnya, ketika penjajah Belanda ingin kembali ke Indonesia, masyarakat Indonesia bersatu padu melawannya. Yang kedua, gaya politik kepemimpinan. Gaya politik para pemimpin bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut. Pemimpin yang karismatik dicintai rakyatnya dan memiliki jasa-jasa besar umumnya mampu menyatukan bangsanya yang sebelumnya tercerai-berai. Misalkan Nelson Mandela dari Afrika Selatan. Yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Lembaga politik, misalkan birokrasi, juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat Indonesia. Birokrasi yang satu dan padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang baik, sama, dan diterima oleh masyarakat yang beragam. Yang keempat, ideologi nasional. Ideologi merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati. Ideologi juga memberikan visi dan beberapa panduan bagaimana cara menuju visi dan tujuan itu. Yang terakhir, kesempatan pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai satu kesatuan. Dan jika ekonomi menghasilkan ketidakadilan, maka muncul kesenjangan atau ketimpangan. Selanjutnya, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional ada 2, yaitu dinamika integrasi nasional di Indonesia dan tantangan dalam membangun integrasi. Pertama, saya akan membahas tentang dinamika integrasi nasional di Indonesia. Dinamika integrasi nasional di Indonesia dapat dicontohkan sebagai peristiwa integrasi berdasarkan 5 jenis integrasi sebagai berikut. Pertama, integrasi bangsa, kedua, integrasi wilayah, ketiga, integrasi nilai, keempat, integrasi elit massa, dan yang kelima, integrasi tingkah laku. Terlebih dahulu saya membahas tentang integrasi bangsa. Contoh dari integrasi bangsa ialah pada tanggal 15 Agustus 2005 melalui Di Vantaa, Helsinki, dan Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak gerakan Aceh Merdeka untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama negara Republik Indonesia. Proses ini telah berhasil menyelesaikan kasus disintegrasi yang terjadi di Aceh sejak tahun 1975 sampai 2005. Yang kedua, integrasi wilayah. Contohnya melalui Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957. Pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Dengan deklarasi ini, maka terjadi integrasi wilayah teritorial Indonesia. Wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah dan laut
tidak lagi merupakan pemisah pulau, tetapi menjadi penghubung pulau-pulau di Indonesia. Yang ketiga, integrasi nilai. Pengalaman pengembangan Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan. Misalkan melalui kegiatan pendidikan Pancasila baik dengan mata kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah. Melalui kurikulum 1975 mulai diberikannya mata pelajaran pendidikan moral Pancasila di sekolah. Saat ini melalui kurikulum 2013 terdapat mata pelajaran PPKN. Melalui pelajaran ini, Pancasila sebagai nilai bersama dan sebagai dasar filsafat negara disampaikan kepada generasi muda. Yang keempat, integrasi elit massa. Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan, misalnya kunjungan ke daerah, temu kader PKK, dan kota pos presiden. Kegiatan yang bersifatnya mendekatkan elit dan massa akan menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional. Yang terakhir, integrasi tingkah laku. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. Dengan lembaga dan birokrasi yang terbentuk, maka orang-orang dapat bekerja secara integratif dalam suatu aturan dan pola kerja yang teratur, sistematik, dan bertujuan. Pembentukan lembaga-lembaga politik dan birokrasi di Indonesia diawali dengan hasil sidang 1 PKKI tanggal 18 Agustus 1945, yakni pemilihan presiden dan wakil presiden. Selanjutnya tentang tantangan dalam membangun integrasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berada dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Masalah yang berkenaan dengan dimensi vertikal lebih sering muncul ke permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal, sehingga hal ini memberi kesan bahwa dalam kasus Indonesia, dimensi horizontal lebih menonjol daripada dimensi vertikal. Oke, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi integrasi nasional. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara, sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan dan konflik, maka akan banyak kerugian yang diderita, baik kerugian berupa fisik material seperti kerusakan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maupun kerugian mental spiritual seperti perasaan kekhawatiran, cemas, ketakutan, bahkan juga tertekan mental yang berkepanjangan. Di sisi lain, banyak pula potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh negara, di mana dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat, tetapi harus dikorbankan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dengan demikian, negara yang senantiasa diwarnai dengan konflik di dalamnya akan sulit untuk mewujudkan kemajuan. Sekian penjelasan dari saya mengenai bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Jika saya ada salah, saya mohon maaf dengan segala hormat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.